Keberadaan komunitas menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup. Mulai dari komunitas seni, budaya, olahraga, hingga para pecinta dan pegiat yang dengan sepenuh hati menekuni bidangnya selama bertahun-tahun. Mereka bukan hanya berkumpul, tapi membangun semangat, nilai, dan identitas bersama. Kato Komunitas hadir sebagai ruang untuk merayakan semangat kolektif ini. Sebuah konten yang tak sekedar mengulas tetapi juga mengapresiasi, menyuarakan dan membagikan kisah-kisah inspiratif tentang bagaimana komunitas-komunitas ini tumbuh, bertahan, dan terus konsisten menjaga api kecintaan mereka meski zaman terus berubah. Kato Komunitas menyalakan semangat merayakan komunitas. Teman Kato, kembali lagi di Kato Komunitas, menyalakan semangat merayakan komunitas. Podcast yang selalu membahas mengenai hal menarik dan inspiratif untuk anak-anak muda. Nah teman Kato, kalau biasanya kita ngobrol tentang olahraga, perjuangan atlet atau dunia seni dan komunitas, nah kali ini kita bakal masuk ke dunia yang berbeda, yaitu dunia fashion dan pengembangan diri perempuan muda. Dan hari ini kita kedatangan seorang perempuan muda inspiratif asal Pasaman yang sedang mencuri perhatian sebagai finalis Miss Hijab Sumatera Barat 2026. Ayo langsung saja kita sambut, ini dia Anissa Aulina. Halo. Halo Kak. Apa kabar nih Kak Anissa? Alhamdulillah baik. Aduh. Kakaknya gimana? Oke, baik juga. Gimana Farin? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Jadi sebelum kita lanjut nih, panggilannya Anissa, Nisa, atau siapa nih? Oke, kalau biasanya orang-orang terdekat tuh manggilnya Ina Kak. Jadi mungkin boleh manggil Ina aja. Oke. Baik Ina. Sekarang kita udah jadi teman terdekatnya ya. Iya. Oh. Nah sekarang kesibukannya apa nih? Sibuk skripsi kah atau sibuk apa gitu? Kalau sekarang mungkin kesibukannya mempersiapkan buat grand final Kak. Soalnya alhamdulillah baru 2 hari kemarin udah sidang skripsi. Jadi lagi ngurus buat berkas wisuda. Alhamdulillah banget ya Kak. Iya, alhamdulillah Kak. Jadi sekarang tinggal persiapan diri nih, kan grand finalnya minggu depan. Jadi persiapan buat grand final gitu. Tapi berjalan lancar kan? Iya, alhamdulillah lancar Kak. Skripsi lancar, Miss Hijab lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau jodoh gimana? Aduh, itu nanti dulu Kak. Iya, oke. Nah Kak, sebelum menjadi finalis Miss Hijab Sumatera Barat, pasti ada nih cerita panjang di balik perjalanan yang udah Kak Ina lewati nih. Nah, bisa nggak kira-kira kami pengen tahu nih, sama teman-teman Kato di rumah juga pengen tahu, ceritakan sedikit mungkin tentang Kak Ina perjalanannya gimana nih gitu. Mungkin kalau ditanya perjalanan sampai bisa di titik sekarang itu, kalau ditarik ulur ke belakang itu dari dulu emang suka fashion gitu Kak. Emang suka kayak ikut-ikut lomba gitu. Kemarin juga pas SMA sempat ikut lomba audisi Duta Genre juga, tapi belum rezeki gitu kan Kak. Jadi dari kuliah tuh pengen gitu sambil cari pengalaman, nggak sibuk di akademik aja gitu. Jadi cari-carilah info-info tentang duta-duta gitu. Nah kemarin pas banget nih lewat di beranda Instagram ada open registration buat Miss Hijab ini. Jadi coba daftar juga, alhamdulillah masuk jadi finalis gitu. Wow. Berawal dari beranda Instagram ya Kak? Iya, jadi emang kayak tertarik gitu Kak buat jadi ikut-ikut duta gitu. Karena kayak buat personal branding kita kan juga penting gitu. Personal Iya. branding. Kata kuncinya Kak. Kata kuncinya ya, personal branding. Oke, nah waktu pertama kali ikut lomba fashion show itu pas tampil di depan orang banyak kan, apakah tipe yang gugup atau yang udah pede aja gitu? Kalau dibilang gue pasti ya Kak, tapi dari kecil udah pernah ikut-ikut juga. Jadi pas sekarang kayak karena audisi kemarin tuh juga ada lomba kayak gitu tampil, jadi kayak udah ya udahlah pede aja gitu.
di Emang udah dari PD-PD. kecil. Iya, di PD-PD-in aja Kak. Dan berakhirlah menjadi seorang yang wow. Ya, yang menjadi Kak Ina yang seperti sekarang gitu. Alhamdulillah. Susah loh untuk menjadi seorang yang bisa pede dan percaya diri Iya, itu Kak. gitu. Tapi ya Kak, kalau kita dengar tadi, menariknya Kak Ina tuh bisa sampai menjadi yang hari ini perjalanannya itu dimulai dari hal yang sederhana gitu loh Kak. Termasuk dari sebuah postingan Instagram. Ya, betul. Emang lewat di beranda Instagramnya terus langsung ikutan gitu Kak? Iya Kak. Waktu itu kalau nggak salah lagi sama teman-teman, terus pas lihat ini ada buka apa, coba aja ya gitu. Jadi mereka bilang ya udah coba aja, mana tahu bisa, kan dari dulu pengen ikut. Nah ya udah, apa salahnya dicoba, lagian juga sambil skripsian gitu. Jadi ya udah coba gitu. Terus itu ada perpanjangan gitu Kak, awalnya ya udah nggak usah lah, besok-besok aja. Pas di hari terakhir pendaftaran dirinya kayak aduh gimana ya, dicoba aja kali ya. Jadi hari terakhir banget daftarnya kemarin. Oh, hari terakhir Iya, sampai ke grand final ya Kak. Grand final ini loh. Alhamdulillah. Nah, waktu daftar nih Kak, ada gak sih rasa takut atau overthinking gitu? Tiba-tiba kira-kira keluarga aku merestui gak ya aku ikut ini gitu? Salah satu kekhawatirannya itu ya Kak, karena kan sekarang lagi ngejar skripsian juga. Jadi Iya. orang tua tuh pesan kalau misalnya bisa membagi waktu gitu antara akademik, ya jangan ditaulah skala prioritasnya gitu. Jadi kayak khawatir orang tua nggak restui ada juga kemarin gitu. Sempat hampir tidak direstui karena lagi Ngurus skripsi juga gitu. Takut terlalu sibuk Iya, mungkin ya. karena di kuliah juga banyak kegiatan gitu Kak, organisasi segala macam gitu. Kayak anak semata wayang atau gimana ini? Bukan Kak, anak kedua. Anak kedua nggak apa-apa. Anak keberapa pun yang penting kalau kita mengeksplor diri. Iya betul. Nah, oke. Mahasiswa aktif Kak. Lulus grand final Duta Hijab Sumber nih Kak. Terus skripsi lancar. Alhamdulillah banget nih Kak. Bisa menjadi inspirasi nih. Alhamdulillah. Semoga aja. Semoga aja. Oke. Tapi ada nggak sih di satu momen ngerasa down gitu pas proses seleksi Miss Hijab Sumatera Barat 2026 ini? Ada banget Kak. Hampir setiap hari overthinking sebenarnya, karena lawan-lawannya tuh kan sebelumnya kayak udah pernah jadi duta genre, kayak model-model gitu, kayak insecure pasti ada gitu. Terus apalagi membagi waktu dengan skripsi, ngejar ke kampus ini, kemarin apalagi ada audisi online-nya. Jadi sambil skripsian juga audisi online-nya, pas Zoom langsung kayak ngechat dosen, skripsian, revisi gitu. Jadi pas hal-hal di membagi waktu itu sih Kak yang bikin down gitu. Tapi alhamdulillahnya bisa terlewati ya. Begitu perjalanan yang panjang ya. Oh, artinya dari audisi online gitu dulu ya Kak? Iya, Baru bisa. Iya, dia tuh setelah pendaftaran kita ada wawancara dulu Kak. Nah itu disortir lagi, itu baru masuk audisi online. Nah dari audisi online tuh baru yang lulus jadi grand final, jadi finalisnya. Jadi finalis Iya. ya. Panjang juga ya Kak perjalanannya. Iya lumayan. Nah, aku pengen tahu dong kira-kira apa pesan nih dari Kak Ina yang akan Kak Ina tunjukkan lewat ajang Miss Hijab ini. Nah, seberapa besar pengaruh organisasi dan pengalaman lomba dalam membentuk diri Kak Ina nih? Kalau bisa Kak Ina ceritakan biar teman-teman Kato di rumah banyak belajar juga nih dari Kak Ina. Jadi kalau dari aku sendiri nih, pesan yang ingin aku sampaikan ke teman-teman semuanya, di sini kan aku sebagai Miss Hijab gitu kan. Jadi menurut aku terkadang kita sebagai perempuan apalagi itu kan kebanyakan insecure ya. Nah, kalau menurut aku kalau misalnya kita ada keinginan atau inisiatif buat melakukan sesuatu itu coba aja gitu, karena kita nggak tahu sekecil apapun langkah kita itu bisa jadi hal yang besar bagi kita nanti gitu kan. Terus kalau misalnya ada insecure atau gimana, itu tuh lawan aja, kayak pede aja. Aku juga sering gitu merasa insecure, jadi kayak ya udahlah pasti lulus ini, pede aja dulu gitu. Karena aku dulu juga gitu Kak ya. Terus kalau misalnya merasa down karena nggak bisa membagi waktu atau apa, prioritasin aja apa yang di depan mata dulu, pasti bakalan selesai juga itu sih Kak. Apalagi kan kadang orang menganggap wanita berhijab itu kan kayak aduh gimana ya, takut nggak pede gitu. Padahal kita perempuan berhijab ini juga pasti bakalan bisa dipandang
besar bagi orang Oh, gitu. iya. Apalagi kan kalau Miss itu kan ada terdiri 4 katanya Kak. Ya. M-nya itu manner, itu sebagai tata krama kita bagaimana sebagai perempuan. Kalau I itu integritas kita sebagai perempuan itu bagaimana. S yang pertama itu ada smart, pintar. Yang S yang kedua itu ada solehah. Jadi kita sebagai perempuan itu harus solehah, bertata krama yang baik, dan tentunya menjadi wanita yang cerdas juga. Jadi bisa mengimbangkan antara kecerdasan dan Dengan IQ. ya yang di luar akademik kita juga jalan gitu. Oh. Dengerin tuh teman kakak di rumah, dicontoh ya Kak Inanya. Dicontoh, diaplikasikan Dia dong. diaplikasikan juga Kak di kehidupannya. Insya Allah. Iya. Jadi menurut Kak Ina ini apa sih arti hijab dan perempuan yang percaya diri itu di zaman sekarang gitu? Kalau arti hijab bagi aku sendiri itu bukan sebagai penutup kepala aja, itu kan identitas kita juga sebagai perempuan. Itu iya. poin paling penting dari hijab gitu. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan kepercayaan diri kita, ya kita sebagai perempuan yang berhijab, muslimah pasti harus percaya diri gitu. Jangan kita ngerasa kayak kadang kita dianggap wanita berhijab ini kan kayak kalah gitu sama yang lain Iya. gitu. Jadi kita pede aja gitu. Kalau bisa kita tuh nunjukin kalau wanita berhijab atau berhijab pun kita nggak menghalangi iya, langkah, menghalangi langkah kita gitu buat ngelakuin apapun yang kita mau gitu. Jadi itu aja sih kalau menurut aku arti hijab bagi aku sama kepercayaan diri juga. Iya. Dan juga hijab kan sekarang lagi tren-trennya juga ya, kayak ada banyak-banyak tuh kayak di TikTok atau di apa itu bisa teman-teman di rumah itu juga bisa ngikutin zamannya, tapi Iya. ya jangan sesuai. melewat batas juga Iya. ya, mengikuti zaman aja gitu. Jangan yang terlalu terbawa Iya, arus ya iya, Kak. gitu, betul Kak. Dan hijab itu sangat penting Iya, berarti iya ya. Kak. Untuk perempuan-perempuan muslimah dimanapun berada. Iya, gitu. identitas kita banget Iya, Kak. identitas kita banget. Nah, cuma nih kita berlanjut kita bicara tentang sebuah mimpi besar. Nah, setelah menjadi finalis Miss Hijab Sumatera Barat nih, apa kira-kira mimpi atau target Kak Ina nih setelah ini gitu loh? Kalau ditanya target paling itu kan ini udah di tahap finalis ya Kak. Iya. Alhamdulillah kalau misalnya maju ke grand final dan dapat atau winner ataupun jabatan apapun di Miss Hijab, pengen banget gitu mewakili Sumbar buat ke nasional gitu, karena kan setelah di tingkat provinsi nanti kan ada di nasional juga, jadi pengen gitu kayak berkompetisi juga, jangan di Sumbar-Sumbar aja, di Indonesia juga kayak lebih banyak lah relasinya gitu. Itu aja sih, karena kita nggak tahu orang-orang yang kita jumpai nanti bakalan menolong kita atau gimana nanti di masa yang akan datang gitu. Jadi itu sih pengen banget lanjut ke tingkat nasional gitu. Amin, Amin, amin. amin. Apalagi kan relasi di zaman sekarang itu sangat penting. Iya, sangat penting Kak. Betul. Kan tadi Kak Ina udah pengen nih sampai ke nasional, terus pengen menambah relasi. Terus kira-kira Kak Ina tuh ingin berkembang juga nggak dari segi dunia public speaking atau bidang lainnya yang kira-kira pengen nih Kak Ina geluti setelah ini? Jujur public speaking salah satu bidang yang aku minati. Aku pengen banget kayak jadi pemateri, moderator atau speaker gitu di acara-acara Kak. Jadi kayak kalau misalnya itu ya personal branding tadi, kalau Ya. kita sudah dikenal orang kan mana tahu kita ada jembatannya buat ngelakuin apa yang kita suka gitu. Jadi pengen banget jadi speaker, pemateri gitu. Diundang gitu Iya, misalnya, diundang Kak. gitu. Alhamdulillah ya kalau diundang gitu. Pede Narasumber. aja dulu gitu Kak. Pasti bisa kok. Bisa kok Kak. Potensinya ada kok. Oke. Nah, kita kan udah jauh ngobrol sejauh ini nih. Kalau boleh kembali ke awal nih, asalnya dari mana ini Kak Ani? Oh iya, Kak Anina ini. Ya, Kak. Kalau asal aku itu dari Padang Gulugur Kak, di Tapus ya. Dari Padang Gulugur. Jadi aku kebetulan lama juga di Lubuk Skaping Kak, karena aku MTS-nya di Lubuk Skaping juga. Oh, Iya. MTS di sini. Iya, udah lama di sini juga. Jadi kalau ke sini tuh kayak bukan hal yang baru lagi gitu. Jadi Sudah kayak pernah menjadi rumah ternyata di iya, Skaping ini, rumah Kak. banget. Rumah. Kak. Oke, sukunya apa?
Nggak punya suku karena papa Minang, mama Batak. Oh, campuran ya, Oh, campuran. iya. Tapi sangat cinta ya dengan Pasaman. Iya Ya. dong. Tempat semuanya dimulai di Pasaman. Aduh, tempat semuanya bermulai dari Pasaman. Kalau SD-nya di mana? Kalau SD-nya SMP? di Padang Gulugur Kak. Kalau MTS kan di Lukis Kaping. Iya. Kalau SMA aku dulu di Mandua Kota Padang Panjang yang di Kota Baru. Oh, Mankobar. Iya, Mankobar Kak. Ya, Mankobar. Jauh sekali ya menimba ilmu sampai ke sana ya. berangsur-angsur gitu Kak dari Padang Glugur ke MTS. Lanjut lagi Kak. Iya, ke UNP. Nanti langsung kemana? Jakarta. Wes, amin. Amin 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 amin. It's my dream. Ya, tapi kuliahnya di mana ini? Kuliahnya di UNP Kak. Aku di UNP jurusan biologi murni. biologi Jurusan biologi murni. Aduh. Salam suhu. Tiba-tiba anak biologi bisa sekeren ini ya. Keren Kak. ini. Aduh, bisa mewakili dong nantinya. Iya, mewakili biologi murni UNP nih. Ini dia orangnya. Amin, Masya Allah. Oke, nah pesan untuk perempuan muda di luar sana yang masih takut untuk mencoba hal baru atau keluar dari zona nyaman mereka, apa pesannya nih? Kalau pesannya buat teman-teman perempuan di rumah yang masih takut keluar dari zona nyaman, pesan aku apapun yang kepikiran sama kita, apapun yang ingin kita raih itu coba aja gitu. Karena aku dulu pernah juga, aku ikut ajang ini juga jujur Kak, kayak pas di suatu situasi yang lagi down banget, kayak apa sih yang dicari gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada kepikiran yang kita suka, kayak lewat di Instagram tadi, coba aja gitu, karena kita nggak tahu rezeki kita tuh di mana gitu kan. Jadi nggak usah kayak kalau merasa insecure atau apa, coba aja dulu gitu. Coba Ya, aja dulu. kata yang kuncinya penting coba mencoba. aja dulu. Kita udah banyak dapat kiss-kiss atau kunci-kunci hari Dari ini Kak ya. Ina nih. Coba aja dulu, jangan insecure. Jangan Iya, insecure. Perempuan itu istimewa. betul, Kak. Identitas cewek itu hijab. Ya, betul. Jangan sampai meninggalkan hijab untuk ketenaran. Betul Kak. Kalau untuk kebaikan kita harus pakai hijab Iya, ya. betul. Oke. Jadi boleh dikenalin nggak dulu ini apa namanya Aduh. salempangnya? Dari tadi Boleh. kelihatannya sedikit. Boleh dilihatin? Ya, ini ini, Kak. salempang apa? Ini selempang dari pageantnya. Ini kalau misalnya kita udah jadi finalis, kita bakalan dapat masing-masing selempang ini Kak. Jadi nanti kalau misalnya ada di grand final kan ada jabatannya lagi tuh, kayak Miss Hijab Sosial itu bakalan. Jadi kita dapat 2 selempang nantinya pas grand final gitu. Oh, bakal dipisah lagi ya. Iya, nanti, Kak? bakalan ada Pembagian. jabatan-jabatannya lagi gitu. Oke. Tapi kira-kira nih Kak, kalau boleh tahu kan Kak Ina ini mau ke grand final. Iya, betul. Kami nih sebagai sama teman-teman Kato di rumah nih, gimana kira-kira cara buat ngedukung Kak Ina gitu, boleh. biar bisa melaju ke babak yang lebih Kak Ina mau. Oke, ini mungkin aku minta dukungan juga ke teman-teman Kato di rumah. Ini kan grand finalnya minggu depan ya, hari Jumat mulai karantina dan hari Minggu malam itu grand final. Nah, votingnya itu ditutup pasti 1 minggu dari hari sekarang ya. Mungkin cara buat ngedukung aku itu di Instagram Miss Hijab Sumatera Barat sendiri itu ada foto aku sama nomor lotnya juga. Nanti boleh di like juga, sama ada foto pembelian angket juga. Jadi setiap kita pembelian angket tuh dapat 5 poin gitu Kak. Ya, jadi kalau bagi-bagi teman-teman yang berkenan mendukung, boleh nanti di like juga postingan di Miss Hijab Sumatera Baratnya yang ada foto aku, dan kalau berkenan bisa beli angketnya juga. Oke. Kalau mau beli angket gimana nih Kak? Ada barcode-nya juga Kak. Oh, Nanti ada otomatis barcode-nya. ya, nanti otomatis. Jadi satu pembelian angket itu dapat 5 poin gitu. Dapat 5 Ya, poin. jadi vote-nya terus, dan vote kami tuh setiap minggu diupdate Kak. Nah, jadi kayak yang dapat vote tertinggi nanti langsung masuk jajaran top 6 dan bisa jadi Miss Hijab favoritnya juga. Miss Ya, Hijab dapat itunya juga Miss Hijab favorit. Di Miss Hijab ada nomor-nomor tersendiri, misalnya Kak Ina nomor lot 3. Oh, ada. Kalau aku nomor lot 23. Oh, Nomor lot 23. 23. Nanti Ingat ya, boleh, teman Kato. iya. Nanti boleh di like di postingannya nomor lot 23. Ada foto aku juga. Oke. Oh, iya. Mana senyumnya, liatin dulu dong.
Dari tadi udah senyum-senyum Kak. Aduh. Nanti salting para penonton di rumah. Nah Kak, gimana kalau kita main jawab cepat nih, tapi aturannya tanpa mikir lama-lama? Boleh. Seru nih kayaknya. Oh, seru nih kayaknya. Oke, boleh. Aku atau Kapida dulu nih yang duluan nanya. Kamu dulu, kamu yang paling kecil. Oke. Kita langsung jawab aja ya Kak. Pertanyaan yang pertama, kasual atau formal? Formal. Lagu yang sering diputar saat lagi overthinking skripsi? Terbuang dalam waktu. Terbuang dalam waktu. Iya. Make up yang wajib selalu ada dibawa kemana-mana apa Kak? Foundation. Oh, foundation. Public figure perempuan yang menginspirasi? Sasfir. Sasfir. Tiga kata untuk menggambarkan Kak Ina itu bagaimana sih orangnya? Speaking, inovatif sama integritas. Speaking, integratif sama Inovatif sama inovatif sama integritas. integritas. Ya. Duh, 3 poin keren-keren utama. Ya. 3 poin utama buat menggambarkan Kak Ina. Nah, teman Kato, hari ini kita kan belajar bahwa keberanian kadang dimulai dari satu langkah kecil. Nah, dari mencoba sesuatu yang awalnya hanya sekedar iseng nih lihat di Instagram. Nah, jadi buat teman-teman Kato di rumah, pokoknya nih sesuai kata Kak Ina tadi, jangan ragu-ragu, jangan insecure, terus yang penting kita harus coba aja dulu gitu. Coba aja. Coba. Dan ternyata langkah kecil itu bisa membawa seseorang menjadi lebih percaya diri, lebih berkembang, dan lebih mengenal dirinya sendiri. Betul. Nah, terima kasih nih buat Kak Anissa Aulina sudah berbagi cerita dan inspirasinya di Kato Komunitas dan teman-teman Kato di rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kato Komunitas Menyalakan semangat merayakan komunitas.